Perkenalkan nama saya Gunawan dengan NIM 074. Saya berdasarkan tentang analisis korespondensi untuk mengetahui keterkaitan tindak pidana dengan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan alasan melakukan tindak pidana. Nah, untuk latar belakangnya yaitu analisis korespondensi ini digunakan untuk memahami keterkaitan antara tindak pidana dengan faktor-faktor sosial seperti demografis, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, terus pekerjaan serta alasan melakukan tindak pidana. Nah, penelitian ini berangkat dari tingginya angka kriminalitas di kota Gresik, sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui pelaku terkaitan tersebut. Alasan penggunaan metode analisis korespondensi ini dipilih karena mampu menampilkan hubungan antara kategori secara visual dari tabel kontingensi. Dengan teknik ini dapat diketahui kategori pelaku yang cenderung melakukan jenis tindak pidana tertentu, misalnya pencurian lebih banyak dilakukan oleh usia dewasa atau narkoba, yaitu oleh remaja. Nah, analisis korespondensi ini yang pertama itu ada empat yang saya analisis. Yang pertama yaitu usia remaja itu cenderung melakukan tindak pidana seperti narkoba, penganiayaan, dan penjualan. Yang kedua ada usia dewasa. Usia dewasa ini lebih dominan pada pencurian, penodaan atau penodongan dan penipuan. Terus yang ketiga ada yang usia tua. Nah, usia tua ini cenderung pada tindak pidana atau gangguan keamanan. Terus yang terakhir yaitu eh, pendidikan yang rendah atau bisa dibilang tidak lulus SD cenderung terkait dengan perjudian, pencurian, dan penganiayaan. Sedangkan SMA sampai perguruan tinggi lebih dominan pada narkoba. Nah, untuk metode penelitiannya yaitu populasi penelitian ini adalah penghuni rutan Gresik dengan sampel 273 pelaku tindak pidana, yaitu kisaran tahun Desember 2008 sampai Februari 2009. Nah, untuk variabel bebas terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan alasan melakukan tindak pidana. Nah, variabel ini terikat adalah jenis tindak pidana. Untuk analisis ini dilakukan menggunakan uji G-square untuk menguji hubungan. Terus dilanjutkan analisis korespondensi untuk memetakan keterkaitan antara kategori. Nah, ini untuk tabulasinya. Nah, hasil ini itu menunjukkan bahwa pelaku remaja cenderung terlibat dalam tindak pidana narkoba, penganiayaan, dan perjudian. Untuk kelompok dewasa lebih dominan pada pencurian, penipuan, serta penodaan, yang menunjukkan keterkaitan erat dengan tindak pidana formatif ekonomi. Sementara itu, pelaku usia tua lebih banyak terlibat dalam perjudian dan gangguan keamanan. Meskipun juga muncul pada kasus penipuan dan penganiayaan, hal ini menegaskan bahwa jenis tindak pidana memiliki kecenderungan berbeda sesuai kelompok usia pelakunya. Nah, ini adalah hasil analisis korespondensinya. Terus hasil analisis ini menunjukkan bahwa pelaku satu sangat dominan pada atribut satu, dengan pelaku dua lebih kuat terkait dengan atribut dua. Sementara itu, pelaku tiga memiliki keterkaitan yang lebih menyebar, terutama pada atribut dua dan tiga. Terus, eh, dengan demikian, setiap pelaku memiliki kecenderungan atribut tertentu, meskipun pelaku tiga tampak lebih fleksibel dibanding yang lain. Nah, untuk summary-nya, yaitu hasil analisis korespondensi menunjukkan adanya hubungan signifikan antar variabel G-square 34,750, yaitu eh, signifikan karena ini 0,001. Terus dimensi pertama menjadi faktor utama dengan kontribusi 96,6% terhadap keragaman data. Sedangkan dimensi kedua hanya 3,4%. Oleh karena itu, interpretasi cukup difokuskan pada dimensi pertama karena sudah mewakili hampir seluruh informasi hubungan dalam data.
Nah, untuk kalau poin atau di pelakunya yaitu analis korespondensi ini menunjukkan bahwa kategori 2,00 dan 3,00 memiliki kecenderungan keterkaitan yang lebih menonjol dibanding kategori 1,00. Kategori 2,00 terlihat dominan pada dimensi pertama dengan arah negatif di dimensi kedua, sedangkan kategori 3,00 muncul pada kedua dimensi secara positif. Sementara itu, kategori 1,00 berada dekat dengan titik pusat, sehingga relatif netral dan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan kategori lainnya. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama adalah kelebihan. Kelebihannya itu mampu menggambarkan hubungan antara variabel kategori secara visual dan sederhana, sehingga mudah diinterpretasikan. Ini juga efektif untuk data kualitatif dalam jumlah yang besar. Terus kekurangannya yaitu informasi yang diperoleh bersifat deskriptif dan eksploratif, bukan inferensial, sehingga hasilnya perlu didukung analisis lain. Selain itu, variabel dengan kategori sedikit, misalnya jenis kelamin, kurang tepat untuk dipetakan dengan korespondensi. Eh, Pembelajaran yang didapat, penelitian ini itu menunjukkan bahwa tindak pidana terjadi secara acak, dan kan berkaitan dengan faktor sosial sampai demografis tertentu. Hal ini menekankan pentingnya, Hal ini menekankan pentingnya pendekatan pencegahan kriminalitas yang mempertimbangkan faktor usia, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi. Sarannya yaitu pihak terkait, khususnya aparat hukum dan pengelola rutan, perlu meningkatkan program pembinaan dan sosialisasi hukum, terutama bagi kelompok usia remaja dan masyarakat dengan pendidikan rendah. Program pemberdayaan ekonomi juga penting untuk menegakkan tindak pidana bermotif ekonomi. Terus selain itu, dukungan keluarga dan lingkungan sehat perlu diperkuat agar individu tidak mudah terjerumus pada tindak pidana. Terima kasih sekian presentasi dari saya. Semoga berkatu.